أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Baik, kita mulai nabda menjadid. Alhamdulillahil barrir rahim, al-wasi'il alim, dzil fadlil azim, wa afdalus salati wa atammut taslimi ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin, sayyidina wa nabiyyina Muhammadin nabiyil karim, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana wanfa'na bima 'alimna amin ya rabbal alamin. Amma ba'd, fassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah thumma alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan kepada kita semua jamaah untuk memuji Dia Jalla Jalaluhu. Seorang muslim, seorang mukmin, paling tidak minimal ya, wajib baginya untuk memuji Allah Subhanahu wa taala minimal 17 kali dalam satu hari. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk mengerjakan sholat wajib, sholat maktubah, yang mana di setiap rakaat yang seorang muslim atau mukmin itu kerjakan terdapat surat Al-Fatihah, dan tidak sah seorang mukmin itu melaksanakan sholat, tidak sah sholatnya kecuali dia membaca Al-Fatihah. Nabi SAW bersabda, la sholata liman lam yaqra bi suratil Fatihah atau kama qala. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak baca Al-Fatihah. Maka dari itu seorang muslim wajib untuk selalu memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan salah satu cara agar seorang muslim itu bisa memuji Allah Subhanahu wa ta'ala selain sholat, tentunya adalah mempersembahkan ketaatan dan ketakwaan kepadanya Jalla Jalaluhu. Karena atas hidayahnya, inayahnya, taufiknya, kita dapat melaksanakan segala hal di dunia ini, mengerjakan ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan salah satu cara untuk kita taat dan bertakwa jamaah adalah dengan kita bersyukur. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Apabila kalian bersyukur, maka akan kami tambah, maka akan aku tambah, Allah akan tambah kepada kalian. Apanya? Nikmatnya. Dan sebaliknya, Allah tidak berhenti di situ jamaah. Sebaliknya, wala in kafartum, apabila kalian kufur, maka Allah sudah mempersiapkan azab. Inna azabi lasyadid. Dan syukur jamaah rahimani wa rahimakumullah, menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, adalah intifa'u ni'amillah wa mananihi litaqarrub ilaihi. Memanfaatkan nikmat dan anugerah-anugerah yang Allah berikan kepada kita untuk bertaqarrub kepadanya, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala nikmat, kita dapat mendengar, kita dapat berjalan, kita punya motor, kita punya mobil, kita punya sendal, hatta sendal, itu merupakan nikmat dari Allah. Maka tidak kita gunakan kecuali untuk bertaqarrub, untuk mendekat kepada Allah, untuk beribadah. Maka ini adalah makna syukur. Dan sebaliknya, makna kufur adalah memanfaatkan nikmat dan anugerah Allah, mobil, motor,
kacamata, sandal, kesehatan, waktu, umur, dan segala macamnya untuk menjauhkan diri dari Allah. Maka menjauhkan diri ini adalah lawan dari ibadah, yakni bermaksiat. Sehingga ayuhal ikhwah, ketika seseorang itu bersyukur, maka ada 3 sisi yang mana muslim itu bisa memanfaatkan 3 sisi ini. Yang pertama, dia bersyukur dengan lisannya, asyukru bil lisan, yakni tidaklah mengucap seorang muslim itu kecuali dia mengucap kalimat thayyibah. Alhamdulillah, subhanallah, masya Allah, qaddarallahu wa ma syafa'ala, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, tidaklah seorang orang itu atau muslim itu bisa bersyukur dengan jawarih. Asyukru bil jawarih, dengan anggota badan. Melangkah ke masjid, menggunakan mata untuk melihat yang baik-baik dan diridhai oleh Allah, menggunakan kesehatan kita untuk sholat berjamaah di masjid, dan seterusnya. Dan yang ketiga, yang tidak kalah penting jamaah, yang terkadang kita itu merasa aman ya, atau kadang kita nggak kepikiran, adalah asyukru bil qalb, syukur dengan hati, yakni ibadah kita dengan hati kita, tawakal kepada Allah, berharap hanya kepada Allah, takut hanya kepada Allah, takut azab Allah, dan seterusnya. Maka syukur itu jamaah bisa kita laksanakan, bisa kita realisasikan dengan 3 hal tadi: lisan kita, anggota badan kita, dan hati kita. Dan salah satu bentuk syukur adalah kita memanfaatkan waktu, umur, masa luang kita, harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazulu qadama 'abdi yaumal qiyamah hatta yus'al arba'ah." Hatta yus'al an arba'ah. Seseorang di hari kiamat nanti tidak akan bergeser kakinya kecuali sampai dia sudah ditanya 4 hal oleh Allah. An umrihi fi ma afnah, tentang umurnya untuk apa dia habiskan. Wa an syababihi fi ma ablah, dan tentang masa mudanya untuk apa ia gunakan. An malihi min aina iktasabuh, min aina iktasabah, wa fi ma anfaqah, dan hartanya dari mana dia ambil, apakah dari pekerjaan halal atau tidak, dan untuk apa dia infakkan, apakah dia menggunakan hartanya ke jalan Allah, bertaqarrub kepadanya, atau malah menjauhkan dirinya dari Allah, yakni bermaksiat. Kemudian yang terakhir, an ilmihi madza amila bih, tentang ilmunya, kita kajian, kita mengetahui sesuatu tentang agama, tentang amalan solih, apakah kita sudah melakukannya? Apakah kita cuman ya ngaji saja terus ditulis, kemudian kita qadarullah terlupa? Maka Allah akan menanya 4 hal itu. Maka seorang muslim jamaah rahimani wa rahimakumullah yang cerdas ya, muslim yang cerdas, ia mengetahui untuk apa hidupnya digunakan. Terlebih lagi di saat-saat hendak datangnya bulan yang suci, bulan yang agung, yakni Ramadan. Maka kita lihat jamaah rahimani wa rahimakumullah, ketika kita akan kedatangan tamu yang sangat agung, misalnya pejabat atau katakanlah seseorang yang sudah kita nanti-nantikan, maka kita akan persiapkan diri kita. Kita persiapkan jamuan yang subhanallah sangat baiklah untuk beliau ini. Maka bagaimana dengan Ramadan yang tamu itu sangat agung, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man jaa bil hasanah falahu asyru amsalihha." Seseorang yang melakukan kebaikan, amal salih, maka Allah akan balas 10 kali lipat. Maka kita siapkan diri kita
untuk beramal salih, yang mana nanti amal salih akan dilipat gandakan di bulan Ramadan. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala memerintah kita untuk mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita diperintahkan dan diwajibkan oleh Allah untuk taat terhadap syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu." Apa-apa yang datang dari Rasul untuk kalian, fakhudhuhu, maka ambillah. Wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa yang ia larang sallallahu alaihi wasallam, maka berhentilah, jangan sekali-sekali mendekati. Jangan sekali-kali mendekati. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Man yuti'ir rasula faqad ata'a Allah." Siapa yang mentaati Rasul, maka dia telah mentaati Allah pula. Kemudian Allah tidak berhenti di situ. Allah melanjutkan ayatnya, "Wa man tawalla," barang siapa yang tidak mau taat, "fama arsalnaka 'alaihim hafizha," maka sekali-kali kami, yakni Allah, tidak mengutus engkau wahai Muhammad untuk menjadi saksi, yakni untuk menolong mereka. Udah biarin aja. Orang yang nggak mau, ya udah biarin. Jangan sekali-kali engkau paksa-paksa. Ya. Maka ayat ini, ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi Muhammad, orang yang taat kepadanya maka telah taat kepada Allah. Orang yang enggan taat kepada Nabi Muhammad, tidak melakukan syariatnya, tidak melaksanakan kewajiban yang dibawa oleh Nabi, maka Allah akan menghisapnya di hari kiamat. Wal iyadu billah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang mungkin kita sudah sering mendengarnya, ya. Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa saja yang melakukan suatu amalan yang mana amalan tersebut tidak ada asalnya dari perkara kami, Allah dan Rasulnya, yakni perkara din, fahuwa raddun, maka itu dia tertolak. Kemudian juga Nabi Muhammad di riwayat yang lain mengatakan, kullu ummati yadkhulunal jannah, seluruh umatku akan masuk jannah, masuk surga, illa man aba, kecuali yang enggan. Heran. Para sahabat heran, kok ada orang yang enggan? Kemudian para sahabat tanya, ya Rasulullah, wa man ya'ba, siapa yang enggan itu? Dijawab oleh Nabi Muhammad, man ata'ani dakhalal jannah, siapa yang taat kepadaku, melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya dan segala macamnya, maka akan masuk surga. Dan sebaliknya, wa man 'asani faqad aba, dan siapa yang bermaksiat kepadaku, melakukan kemaksiatan tentang agama, yakni bermaksiat, melakukan sebuah dosa, faqad aba, dan maka dia telah enggan masuk surga. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, maka dari dalil-dalil di atas sudah sepantasnya kita untuk selalu mempersembahkan ketaatan, ya, dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demi apa? Demi agar kita menjadi umat Nabi dan sesuai dengan apa yang disabdakan Nabi, termasuk dengan apa yang disabdakan Nabi, yakni man kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba, seluruh umatku, maka kita berusaha untuk taat kepada Allah dan Rasulnya, mengerjakan ibadah dan menjauhi larangannya, agar masuk kullu ummati, seluruh umatku, yadkhulunal jannah, masuk surga, illa man aba, kecuali yang enggan. Agar apa? Agar kita tidak termasuk orang yang enggan. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, maka dari itu sudah sepantasnya kita untuk mempelajari bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyambut bulan yang penuh berkah ini, menyambut bulan yang
suci ini, yakni Ramadan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu orang yang zuhud di dalam perkara dunia. Dan sebaliknya, beliau adalah orang yang tamak, orang yang rakus dalam perkara peribadatan, dalam perkara berlomba-lomba untuk akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena keutamaan Allah, karena fadlullah dan rahmatnya, fabidzalika falyafrahu, maka dengan Islam ini, dengan keimanan ini, berbahagialah kalian. Huwa khairum mimma yajma'un, maka hal ini lebih baik daripada apa-apa yang kalian kumpulkan. Maka dari itu Nabi Muhammad adalah orang yang sangat tamak, ya, sangat rakus dalam perkara akhirat, sangat rakus dalam perkara akhirat. Sebaliknya, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dan menceritakan kaum Nabi Musa, salah satu kaum Nabi Musa, yakni Qarun, di surat Al-Qasas, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La tafrah, innallaha la yuhibbul farihin." Janganlah kalian berbangga-bangga dan berbahagia, karena Allah, sesungguhnya Allah tidak suka orang yang berbahagia dan berbangga-bangga. Dalam hal apa? Dalam hal menjamak duniawi, dalam hal yang mengumpulkan harta. Oleh sebab itu, kita hendaknya berbangga-bangga dan berbahagia atas datangnya Ramadan, sebagaimana Nabi Muhammad SAW berbahagia atas datangnya bulan yang suci ini. Dan di antara hal tersebut akan kita jelaskan, ya, akan kita sebutkan beberapa keadaan Nabi dan bagaimananya Nabi ketika beliau sallallahu alaihi wasallam menyambut bulan Ramadan yang suci ini. Salah satunya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu memperbanyak berpuasa di bulan sebelum bulan Ramadan. Yakni apa? Bulan Sya'ban. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha mengatakan bahwasanya Nabi itu suka berpuasa. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta naqul la yuftir. Nabi itu kalau puasa, ya, seakan-akan kita itu mengatakan Nabi ini tidak pernah buka, yakni tidak pernah bolong puasanya. Wa yuftiru hatta naqul la yasum. Dan Nabi ini kalau sedang tidak berpuasa, seakan-akan kita, wah, ini Nabi tapi nggak pernah puasa, seperti itu. Kemudian beliau menceritakan radhiyallahu anha, "Fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahri illa Ramadan." Dan aku tidak pernah melihat Nabi menyempurnakan puasanya kecuali di bulan Ramadan yang pertama. Wa ma ra'aituhu aktsara siyaman wa ma ra'aituhu aktsaru siyaman minhu fi Sya'ban. Dan aku tidak pernah melihat Nabi itu banyak berpuasa kecuali juga di bulan Sya'ban. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin bercerita, Nabi itu paling getol untuk berpuasa yang pertama di bulan Ramadan. Dan bulan yang kedua yang mana Nabi paling getol untuk berpuasa di dalamnya adalah bulan Sya'ban. Sampai-sampai itu tadi dikatakan oleh Aisyah, hatta naqul la yuftir. Kalau Nabi sudah puasa, ya, seakan-akan kita itu mengatakan, oh, Nabi ini tidak pernah bolong puasanya. Maka seperti itu di bulan Sya'ban. Ya, seperti itu di bulan Sya'ban. Dan puasa di sini, jamaah rahimani wa rahimakumullah, adalah puasa mutlak, yang mana ya kita berpuasa, puasa sunnah atau memang berpuasa, tidak mengkhususkan
untuk hari-hari tertentu, misalnya nisfu Sa'ban, atau misalnya bulan ini, tanggal ini, tanggal itu di bulan Sya'ban, atau satu hari sebelum Ramadan, agar turun berkah, agar menolak balas segala macam, maka kita tidak mengkhususkan hari tersebut. Kenapa jamaah? Karena pengkhususan ibadah terkait dengan bilangan hari, waktu, tempat, dan kekhususan ibadah itu butuh yang namanya dalil. Dan Nabi tidak pernah memerintah ya untuk berpuasa khusus kecuali di bulan Ramadan. Naam, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala di dalam Majmu' Fatawanya mengatakan, wa shaum Sya'ban mithlu sunan rawatib bin nisbah lis-shalawatil maktubah. Puasa-puasa yang ada di bulan Sya'ban ya, derajatnya atau maqamnya itu hampir sama atau sama seperti sholat sunnah rawatib di sholat-sholat wajib. Kita mengetahui jamaah, sholat wajib itu ada sholat sunnah rawatibnya. Yang mana sholat sunnah rawatib ini fungsinya apa? Fungsinya untuk menempel sholat-sholat wajib kita, yang mungkin entah itu sholat wajib kita ketika sholat ya, itu tidak fokus, tidak khusyuk, atau katakanlah terlalu cepat, tidak tumaknina. Yang mana sholat wajib yang kita lakukan itu tidak sempurna dari rukunnya, dari syaratnya dan segala macamnya. Maka disempurnakan oleh apa? Oleh sholat sunnah rawatib. Maka seperti itu pula puasa di bulan Sya'ban. Posisinya adalah sama seperti sholat sunnah rawatib. Ketika katakanlah puasa Ramadan kita tidak sempurna, mungkin ya karena kita jatuh pada kemaksiatan, jatuh pada dosa riba, jatuh pada tidak sengaja mendengar hal-hal yang tidak diridhoi Allah, maka penyempurnanya adalah puasa Sya'ban itu tadi, sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Syekh Shalih Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Maka hendaknya kita ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah berlomba-lomba dan memantaskan diri untuk menyambut Ramadan dengan salah satunya adalah berpuasa, yakni memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Hitung-hitung jamaah, agar melatih diri kita ya, melatih badan kita, melatih mental kita untuk apa? Untuk berpuasa. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, salah satu yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menyambut bulan suci Ramadan adalah memberikan kabar gembira atas kedatangannya kepada para sahabatnya. Dengan cara apa? Dengan cara menyebutkan fadilah-fadilah, menyebutkan keutamaan-keutamaan, menyebutkan pahala-pahala yang bisa kita raih di bulan Ramadan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memotivasi para sahabatnya agar memanen pahala di bulan Ramadan. Salah satunya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala syahru Ramadan futihat abwabul jannah." Apabila bulan Ramadan itu telah datang, maka dibuka pintu-pintu surga. Wa ghulliqat abwabu jahannam, dan telah ditutup pintu-pintu jahannam, yakni neraka. Wa sulsilatis syaitan, wa sulsilatis syayatin, dan telah dibelenggu, yaitu setan. Sehingga ketika orang mendengar atau ketika para sahabat mendengar motivasi ini, mereka tergerak hatinya untuk apa? Untuk menyiapkan diri kita, untuk menyiapkan diri mereka dalam menyambut bulan Ramadan.
Kemudian salah satu juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau memberikan kabar gembira kepada sahabatnya tentang datangnya bulan Ramadan, beliau bersabda, "Idza kan awwal lailatin min syahri Ramadan, sufidatis syayatin." Apabila datang malam pertama di bulan Ramadan, maka setan akan dibelenggu. Kemudian juga dikerangkan para jin. Wa ghulqat abwabun nar, dan telah ditutup pintu-pintu neraka. Falam yuftah minha babun, dan tidak dibuka satu pun pintu neraka. Wa futihat abwabul jannah, falam yughlaq minha babun, dan telah dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala pintu surga, seluruh pintu surga. Falam yughlaq minha babun, dan tidak ditutup satu pintu pun dari pintu surga tersebut. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, maka dipanggillah orang-orang, ya baghiyal khair aqbil, wahai orang-orang yang ingin meraup kebaikan, aqbil, datanglah sini, yakni datanglah ke bulan Ramadan ini. Kemudian juga dipanggil orang-orang, ya baghiyasy syarr aqsir, orang-orang yang suka melakukan keburukan, orang-orang yang suka bermaksiat, maka janganlah engkau melakukan maksiat, aqsir. Walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kullu lailatin, dan seperti itulah di setiap malam Allah Subhanahu wa taala menjadikan keadaan itu di bulan Ramadan. Maka dengan datangnya bulan Ramadan ini, sebaiknya kita mencontoh perilaku Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni memberikan kabar gembira, memberikan kabar gembira atas datangnya bulan Ramadan. Tentu kita memberikan kabar gembira dengan cara kita. Jemaah, mungkin kita mensounding, memberitahu kepada keluarga kita yang paling dekat, anak istri kita, atau juga keluarga kita, kerabat kita di grup WA. Maka itu bisa dimanfaatkan untuk men-share info-info atau motivasi-motivasi untuk berperilaku baik, untuk beramal soleh di bulan Ramadan. Mungkin kita jamaah bisa men-share poster tentang Ramadan di status-status kita, di status WA kita, di grup-grup yang kita ada padanya. Ingatlah bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi." Barang siapa yang memberitahu kepada temannya atau kepada orang lain sebuah kebaikan, kemudian orang itu yang kita beritahu melakukan kebaikan itu, maka pahalanya akan mengalir. Falahu ajru fa'ilihi, maka dia akan mendapatkan pahala orang yang melakukan hal tersebut. Misalnya dari kajian ini kita dapat ilmu. Contohnya kita dapat ilmu bahwasanya Nabi itu suka puasa Sya'ban. Bahkan dikatakan oleh para ulama, salah satunya Syekh Utsaimin rahimahullah taala, puasa Sya'ban itu seperti sholat sunnah rawatib yang bisa menempel kesempurnaan puasa Ramadan. Kemudian ada orang yang lihat status kita, oh masya Allah ya, ternyata ana baru tahu ya, aku baru tahu ini ada kayak gini nih. Terus dia melakukan puasa, maka pahala puasanya dia, kita juga dapat bagiannya, yang mana bagiannya itu tidak sama sekali berkurang. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadis yang lain, "Man sanna fil Islami sunnatan hasanatan." Barang siapa yang membuat sunnah atau mengerjakan sesuatu, memberitahu sesuatu di dalam Islam, sebuah sunnah, sebuah amalan yang baik, falahu ajruha, maka dia mendapatkan pahala tersebut, yakni pahala
memberitahu atau mengerjakan hal tersebut. Wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'un. Dan dia akan mendapat pahala dari orang yang melakukan hal tersebut tanpa berkurang walaupun sedikit pun, tanpa berkurang. Pahalanya orang yang melakukan karena mencontoh kita atau mendapat pengetahuan tentang amalan dari kita itu tidak berkurang. Begitu pula kita mendapatkan pahala itu tidak setengah-setengah jamaah. Pahala yang kita dapat dari dia itu juga full. Maka ini adalah sebuah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan sebuah motivasi dari Nabi Muhammad SAW untuk senantiasa memberi atau senantiasa memberi kabar gembira tentang beramal salih, tentang beramal salih. Dan yang paling utama jamaah rahimani wa rahimakumullah, agar hendaknya kita paling minimal adalah mensounding dan memberitahu akan kedatangannya bulan Ramadan kepada keluarga kita, agar kita dan keluarga kita bersiap-siap untuk menyambut bulan Ramadan yang penuh berkah ini dengan amalan salih. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum, lindungilah diri kalian, diri kita, wa ahlikum nar, dan keluarga-keluarga kalian dari apa? Dari api neraka." Apabila kita korelasikan dengan perilaku Nabi Muhammad, yang mana perilaku Nabi Muhammad ini adalah memberi kabar gembira, maka hendaknya paling minimal kita beri kabar gembira dan kita motivasi keluarga kita agar apa? Agar beramal soleh dan tidak terjatuh ke neraka, tidak terjatuh ke api neraka, sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian selanjutnya, salah satu yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lakukan ya ketika beliau menyambut bulan Ramadan adalah beliau menjelaskan beberapa hukum-hukum tentang berpuasa di bulan Ramadan. Maka ini sangat penting pula bagi kita dan bagi DKM Masjid yang mana punya wewenang untuk mengadakan sesuatu, mengadakan kajian, mengadakan daurah tentang hukum tentang fikih dalam bulan Ramadan, wajibnya bagaimana, hukumnya bagaimana, syaratnya bagaimana, sunnah-sunnahnya bagaimana, dan segala macamnya. Maka ini salah satu sisi yang mana kita bisa mengambil banyak pahala dari sisi tersebut. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga melakukan hal tersebut. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita mengetahui kenapa kok ini penting ya. Nabi Muhammad memberi penjelasan kepada para sahabatnya ketika hendak datang Ramadan tentang bulan Ramadan, fikih puasa dan seterusnya. Kenapa kok penting? Karena syarat ibadah itu ada dua jamaah. Yang pertama adalah ikhlas, yang mana ibadah kita kalau tidak ikhlas jamaah, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang mana ayat ini mungkin dihafal oleh anak-anak kita ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budu." Wa ma umiru illa, subhanallah, ana lupa. Surat Al-Bayyinah itu ya. Wa ma umiru illa liya'buduna mukhlishina lahuddin. Ayo, Allah Ta'ala. Seperti itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasannya tidaklah mereka, yakni umat muslim, itu diperintah
wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah umat muslim itu mereka diperintah untuk beribadah kepada Allah, kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Dengan apa? Dengan ikhlas. Maka ini syarat yang pertama. Dan Nabi Muhammad SAW selalu mengingatkan hal tersebut agar meluruskan niat kita. Untuk apa? Meluruskan niat kita untuk beribadah kepada Allah semata. Tidak ada riya, tidak ada sum'ah, tidak ada mempersembahkan ibadah ke hal-hal yang lain. Ya. Para ulama mengatakan kam min saghirin tu'azzimuhu an-niyyah wa kam min kabirin tusaghiruhu an-niyyah. Betapa banyak amalan yang kecil, ya, itu dibesarkan oleh niat kita. Kalau kita ikhlas, maka amalan kecil itu bisa berhadiah sangat besar, bisa berhadiah pahala yang sangat banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, wa kam min kabirin tusaghiruhu an-niyyah. Dan betapa banyak amalan besar, haji, puasa, salat tahajud dan yang lain-lain, itu dikecilkan atau bahkan dihabiskan dan dihilangkan oleh apa? Oleh niat kita sendiri. Ketika niat kita tidak lillahi ta'ala, ya, tidak lillahi ta'ala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Dan yang kedua adalah, syarat yang kedua adalah mutaba'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam atau mutaba'atu haji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah ikhlas, yang kedua adalah mengikuti petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis dan dalil dari Al-Qur'an dan hadis sangat banyak terkait perkara ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah mengatakan untuk menguji kalian, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Di mana di antara kalian yang paling bagus amalannya, bukan aktsaru amalan, bukan yang paling banyak. Maka yang paling bagus ini ditinjau dari dua sisi ini tadi. Apakah dia benar-benar ikhlas lillahi ta'ala, dan apakah dia benar-benar mengikuti petunjuk Nabi, atau sebaliknya, sudah dia tidak ikhlas, dia ngawur ibadahnya, tidak ada tuntunannya. Dan dua syarat ini, jamaah rahimani wa rahimakumullah, tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Kalau kita tidak ikhlas, walaupun kita sesuai sunnah, ya tidak diterima oleh Allah. Begitu pula kalau kita sudah ikhlas, masya Allah, banyak dari umat muslim sekarang, umat Islam, melaksanakan ibadah sangat ikhlas, berharap wajah Allah, berharap pahala, banyak modelnya, nisfu sabar segala macam dan ini itulah. Tapi Nabi tidak mencontohkan, tidak ada petunjuk. Apakah diterima? Tentu tidak. Tentu tidak. Nabi mengatakan tadi di awal ada sebutkan, man 'amila 'amalan laisa fihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melaksanakan sebuah ketaatan kebaikan yang tidak ada tuntunannya dari kami, fahuwa raddun, maka akan tertolak. Sudah Nabi Muhammad yang mengatakan tertolak, walaupun dia ikhlas mengharapkan wajah Allah Subhanahu, tapi tetap tertolak. Maka syarat ini harus dipenuhi. Oleh karena itu dibutuhkanlah penjelasan dan kajian dan hal yang semacamnya untuk menjelaskan bagaimana Ramadan itu dilaksanakan, terkait dengan puasanya, terkait dengan rukun-rukunnya, wajib-wajibnya, sunnah-sunnahnya, pembatal-pembatal puasa Ramadan, kemudian hal-hal yang meliputi bulan Ramadan, ya, bolehkah jima, kemudian bagaimana apabila terjatuh dalam kesalahan, kafaratnya segala macam, itu perlu kita ketahui.
Dan Nabi Muhammad SAW dahulu ketika hendak datang bulan Ramadan, beliau SAW menjelaskan hal tersebut ke para sahabatnya. Naam. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian selanjutnya Nabi Muhammad SAW ketika berada di bulan Sya'ban, yang mana akan datang bulan Ramadan setelah bulan Sya'ban, maka beliau SAW tidak masuk atau tidak akan berpuasa kecuali beliau SAW telah melihat hilal. Dan apabila beliau tidak melihat hilal bulan Ramadan, ya, maka beliau menyempurnakan bilangan hari di bulan Sya'ban. Dan apabila kita bahas ini, maka panjang, ya. Bisa satu kajian sendiri kita bahas. Yang mana intinya Nabi Muhammad SAW bersabda, apabila engkau melihat hilal, maka berpuasalah. Dan apabila tidak, maka sempurnakanlah. Ya. Apabila kita melihat hilal bulan Ramadan, ya, maka kita berpuasa esok harinya. Kalau kita tidak melihatnya, ya, maka kita sempurnakan bulan Sya'ban. Dan seperti itu petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam. Kemudian selanjutnya, jamaah rahimani wa rahimakumullah, Nabi Muhammad SAW juga memerintahkan kita ketika hendak masuk ke bulan Ramadan untuk melaksanakan atau melakukan taubat nasuha, taubat yang sebenar-benarnya taubat. Di dalam kitab Al-Mukhtasar Al-Mufid fi Ahkami Ramadan karya Syekh Dr. Khalid bin Mahmud Al-Juhani hafizahullah ta'ala, beliau menuliskan ada 3 syarat, ketika seseorang itu melakukan taubat nasuha. Dan ada 4 syarat, yakni 1 syarat tambahan apabila dosa tersebut muta'alliqah, yakni berkaitan dengan sesama manusia, dengan Bani Adam. Syarat yang pertama adalah yaqla'u 'anil ma'siyah, yakni tidak melakukan maksiat tersebut. Wala yastamirru abadan, dan tidak melakukannya selama-lamanya, abadan, sampai dia meninggal. Ini yang pertama, ya. Maka ketika kita melaksanakan maksiat dan kita ingin bertaubat, hendaknya kita melakukan syarat yang pertama ini. Dan jamaah, ketika dikatakan syarat, ya, maka harus terpenuhi semua-muanya. Tidak boleh, anak ambil yang nomor 2 aja deh, anak yang ambil yang nomor 3 aja. Enggak seperti itu. Tapi semuanya harus dilakukan. Syarat yang pertama adalah berlepas diri dari maksiat, tidak melakukan maksiat selama-lamanya. Kemudian yang kedua, an yandama ala fi'liha, agar hendaknya pelaku maksiat ini menyesal karena telah melakukan perbuatan tersebut. Karena jamaah, ketika orang itu menyesal, dia akan enggan untuk kembali lagi ke hal tersebut, ya. Enggan untuk kembali lagi ke hal tersebut. Contohnya, ya, kalau kita makan di satu resto gitu, ya, terus kita katakanlah, waduh, ternyata ini harganya wali nih, harganya mahal, rasanya ya gitulah, rasanya nggak zen, nggak khair, segala macam, biasa aja. Bukan nggak enak ya, ini biasa aja ini restonya, tapi harganya mahal, nggak sesuai lah. Nah, kita nyesel kan, ya kan? Kita nyesel ke situ, wes, nggak ada ulangi lagi deh, nyesel lah. Maka kita enggan untuk datang ke resto tersebut. Maka seperti itulah, ketika kita hendak melakukan taubat nasuha, kita nyesel melakukan maksiat tersebut, agar apa? Agar kita enggan untuk melakukan hal tersebut. Insyaallah, ya. Betapa indahnya syariat Islam itu seperti ini. Ada yang namanya saddud dzara'i, yakni memutus wasilah untuk melakukan sesuatu hal yang maksiat.
Salah satunya ini adalah ini tadi, menyesal melakukan hal maksiat. Kalau udah nyesel, ya pasti enggan untuk melakukan hal tersebut. Kemudian yang ketiga, setelah kita tidak melakukan maksiat selama-lamanya, kita nyesel melakukan maksiat tersebut. Dan yang ketiga adalah an ya'zama alla ya'uda 'alal ma'siyah abadan. Kita berazam, ya, berazam itu dengan sungguh-sungguh kita menekunkan hati, menegaskan hati kita agar tidak kembali ke maksiat tersebut. Yang pertama adalah kita melepas atau tidak melakukan maksiat, kemudian kita menyesal melakukan hal tersebut, dan yang ketiga kita berazam, bersungguh-sungguh agar tidak kembali. Nah, yang terakhir, ini tambahan dari Syekh Khalid bin Mahmud Al-Juhani hafizahullah, adalah ketika dosa ini jamaah kita lakukan dengan sesama manusia, dengan Bani Adam, maka hendaknya kita menyelesaikan perkara ini tadi dengan manusia tersebut, dengan orang tersebut. Agar apa? Agar tidak menjadi tanggungan di hari kiamat. Kita semua sudah tahu bahwasanya hari kiamat ini adalah yaumul hisab, hari perhitungan amalan dan amalan saleh dan amalan buruk, amalan qabih. Maka ketika kita punya amalan buruk dengan manusia, dengan sesama kita, dengan orang lain, takutnya orang tersebut akan menagih amalan, akan menagih janjinya di akhirat, yang mana di akhirat adalah harinya Allah. Tidak ada sesuatu pun yang berkehendak dan memutuskan peradilan hari kiamat kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala, wal'iyadu billah. Maka hendaknya apabila kita punya dosa dengan orang lain, dengan manusia, sesama manusia, syarat keempat ini harus terpenuhi, yakni menyelesaikan permasalahan tersebut agar tidak menjadi tanggungan di hari kiamat. Kemudian jamaah, masih banyak ya yang Nabi Muhammad SAW wasiatkan. Selanjutnya contohnya adalah birrul walidain, yakni berbakti kepada orang tua. Dan berbakti kepada orang tua ini ada dua macam, ketika beliau hidup dan ketika beliau sudah meninggal, dan penjelasannya juga cukup panjang ya. Kemudian juga menyiapkan mental dan menyiapkan harta, karena kita akan mendapati bulan yang mana mental kita dan harta kita akan dihabiskan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mungkin itu yang bisa kami sampaikan, dan hendaknya kita selalu berazam, bersungguh-sungguh untuk melakukan amal soleh di bulan Sya'ban sebagai persiapan untuk menyambut bulan Ramadan. Maka ana tutup dengan sebuah kalimat yang masyhur di kalangan ulama, al-ilmu yukhadhu bidukhuli waqtiha. Ilmu itu diambil atau dipelajari ketika waktu masuknya amalan tersebut. Kalau kita mau beramal sesuatu, maka kita harus mengilmui bagaimana amalan itu dilaksanakan. Kalau Ramadan mau masuk, maka hendaknya kita mempersiapkan diri kita untuk mengilmui bagaimana kita beramal di bulan Ramadan dengan baik dan benar, ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naktafi bihadzal qadar, semoga kita selalu diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di jalannya dan jalan nabinya sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد